Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Red Hussein. Sebuah kisah yang berjudul Liang Lahat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Menjelang maghrib tepatnya jam 5 sore, Indra dan Andris masih belum juga berhenti. Para pekerja lain yang melihat tentunya merasa penasaran. Lalu salah satu pekerja, sebut saja Irwan, menghampiri Indra. "Mas," sapa Irwan sembari menepuk pundak Indra yang kala itu tengah mengikat penutup bronjong. Iya, ada apa mas?" tanya Indra. "Kalian berdua tidak lihat langit sudah gelap?" "Memangnya kenapa mas? Kami mau ambil lemburan." "Saya hanya ngasih tahu aja, kalau sudah jam 3 atau jam 4 sore sebaiknya berhenti." "Iya mas, saya tahu. Orang yang kerja di sini juga tadi ngajak kami pulang kok. Cuma saya nolak. Emangnya ada apa sih mas?" Irwan hanya terdiam. Raut wajahnya seakan menunjukkan ketakutan. Sesaat kemudian, Irwan pun menyuruh Indra dan Andris menyudahi pekerjaannya, sekaligus menyuruh mereka berdua mandi. Indra dan Andris menuruti perintah Irwan meskipun tidak tahu apa alasannya. Mereka berdua tidak berani membantah. Begitu Indra dan Andris menanggalkan pakaian dan hendak menceburkan diri ke dalam sungai, Irwan kembali melarang. "Mas, jangan mandi di sini. Lebih baik mandi di hulu sungai saja." Larangan tanpa alasan itu pun membuat Indra dan Andris semakin penasaran. Indra hanya mengangguk pelan tapi tidak dengan Andris. Karena secara tiba-tiba dari atas bronjong, Andris langsung menjeburkan diri ke dalam sungai. Sontak saja melihat tingkah konyol Andris membuat para pekerja panik dan langsung lari berhamburan. Terlebih Irwan yang ada di samping Indra, wajahnya terlihat pucat pasi. "Wah, mati tuh anak," ucap Irwan dan langsung berlari memutar, menyeberangi aliran sungai yang dangkal. Sementara Indra, dirinya hanya bengong tidak tahu harus ngapain. 5 menit setelah menceburkan diri ke dalam sungai, Andris tidak lagi muncul ke permukaan. Seketika itu Indra langsung tersadar bahwa sudah terjadi sesuatu pada diri Andris. Indra langsung berlari menghampiri para pekerja yang tengah sibuk mencari keberadaan Andris. "Kamu punya teman susah banget sih dikasih taunya. Kalau sudah begini, yang susah kan kita-kita juga," ucap salah satu pekerja. "Maaf mas, saya juga tidak tahu kalau begini jadinya. Terus bagaimana dengan teman saya? Apakah dia bisa ditemukan?" tanya Indra sembari celingak-celinguk kebingungan. Salah satu pekerja itu pun melempar tambang ke dalam sungai. "Pegang tali ini, kamu cari sendiri sana. Mudah-mudahan temanmu bisa ditemukan." "Maksudnya?" "Kamu nyelam sana ke dasar sungai." Sambil berpegangan pada tambang, dengan penuh kehati-hatian, Indra mulai berenang mencari keberadaan Andris. Semakin ke tengah, telapak kaki Indra sudah bisa menyentuh dasar sungai. Segini dangkalnya kok Andris bisa hilang?" gumam Indra. Kedalaman sungai yang hanya sebatas leher tentunya membuat Indra bingung sekaligus heran. Ya, siapa yang tidak bingung? Orang dewasa seperti Andris bisa tenggelam di area sungai yang dangkal. Pasti ada yang gak beres nih. "Woi mas," teriak salah satu pekerja. "Kok malah bengong? Cepat nyelam, keburu maghrib." Indra langsung menenggelamkan tubuhnya, menyelam ke dasar sungai sambil berpegangan pada tali. Di pinggiran bronjong di dasar sungai sudah ditelusuri, akan tetapi keberadaan Andris tidak juga ditemukan. "Gimana mas, ada nggak?" tanya salah satu pekerja ketika melihat kepala Indra muncul di permukaan. Indra hanya menggeleng, lalu menyelam kembali ke dasar sungai, berenang semakin jauh ke hilir. Tidak jauh di depannya, masih di pinggiran bronjong, samar-samar Indra melihat sesuatu menyerupai tangan manusia terselip di antara bebatuan.
Penasaran, Indra pun mendekat. Semakin dekat, begitu dekat, Indra dapat melihat dengan jelas potongan tubuh manusia. Kaki, tangan, dan kepala yang sudah hancur terjepit di antara tumpukan bronjong. Bergegas Indra naik ke permukaan dan langsung berenang ke tepi sungai. Para pekerja yang melihat Indra lari terbirit-birit ke daratan dengan wajah pucat pasi. Mereka semua langsung menghampiri dan menenangkan Indra. Setelah dirasa cukup tenang, salah satu pekerja itu pun bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu pucat begitu?" "Mas, lihat sendiri saja ke sana," ucap Indra. "Memangnya ada apa?" Indra menatap wajah para pekerja itu secara bergantian. Di antara raut wajah yang Indra lihat, sepertinya mereka merahasiakan sesuatu. "Mas, jawab dengan jujur ya," ucap Indra pada Irwan yang melarang dirinya mandi. "Mas sendiri pastinya sudah tahu. Sungai di area sini sangatlah dangkal. Kenapa teman saya bisa hilang?" Mendengar pertanyaan Indra, para pekerja itu langsung tercengang. Semua hanya saling beradu pandang satu sama lain. "Kenapa kalian diam?" tanya Indra. "Di dasar sungai sana, saya melihat potongan tubuh manusia terhimpit di antara dua bronjong." "Sudah mas, jangan diteruskan. Nanti saya ceritakan kejadian sesungguhnya," ucap salah satu pekerja itu. "Sekarang, ayo kita kembali ke bedeng." "Bagaimana dengan teman saya? Dia belum ditemukan." "Mas, sudah berapa lama kita mencari? Kalaupun teman kamu ditemukan, pastinya dia sudah menjadi mayat. Kita tunggu di bedeng saja. Besok pagi kita cari kembali." "Kalau kalian mau kembali ke bedeng, silakan. Saya akan tetap di sini mencari keberadaan teman saya." Langit sudah sepenuhnya gelap. Sebentar lagi malam akan segera tiba. Para pekerja itu pun kembali ke bedeng meninggalkan Indra sendirian. Bersamaan dengan itu, Indra pun bangkit dari tempat duduknya. Dengan langkah gontai, Indra berjalan menyusuri tepian sungai sambil meneriaki nama Andris. Berharap Andris bisa ditemukan walau sudah menjadi mayat. Sudah hampir 3 jam Indra berlalu ke sana kemari, akan tetapi keberadaan Andris tidak juga ditemukan. Pasrah, Indra hanya termenung, duduk di ujung bronjong di hilir sungai. Baru 1 hari bekerja, Indra sudah berhadapan dengan masalah besar. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Indra yang benar-benar sudah pasrah dengan keadaan, ia pun beranjak, berniat menghampiri para pekerja yang ada di bedeng. Indra melangkahkan kakinya kembali, menyusuri tepian sungai sambil sesekali menyebut nama Andris. Sesampainya di bedeng, Indra langsung duduk di antara barisan para pekerja. Wajah Indra begitu kuyuh dengan rambut acak-acakan. "Tenang mas, temanmu pasti ketemu kok. Sekarang sebaiknya mas mandi dulu deh," ucap Irwan. "Selama dia belum ketemu, saya nggak bisa tenang mas." "Iya saya paham, mari saya antar." Irwan mengantar Indra ke hulu sungai untuk membersihkan badan. Sambil berjalan, Irwan menceritakan kejadian yang sering dialaminya selama bekerja. Indra hanya manggut-manggut saja mendengarkan cerita dia. Sesampainya di hulu, Indra menanggalkan pakaiannya satu persatu dan langsung menjeburkan diri ke dalam sungai. Gosok-gosok badan selesai. "Ayo mas," ajak Indra. "Sudah selesai mandinya?" "Sudah mas." Wajah Indra terlihat lebih segar dari sebelumnya. Keduanya pun kembali ke bedeng. Sesampainya di bedeng, karena Indra tidak membawa pakaian ganti, Irwan memberikan sepasang pakaian miliknya kepada Indra. "Terima kasih," ucap Indra. Malam ini Indra tidak pulang ke rumah Busro. Ia memilih untuk menginap di tempat kerja bersama rekannya yang lain. Lagi pula malam sudah larut. Jalannya juga gelap dan sepi. Mengenai Busro, sejak tadi siang setelah mengantar Indra dan Andris, keberadaan Busro sudah tidak terlihat lagi. Entah kemana perginya dia. "Kalau boleh tahu, mas dari desa mana? Terus di sini tinggal sama siapa?" "Jauh mas, saya dari desa sebelah. Di sini saya tinggal di rumah temen di desa Kubu Langgar." "Mas, saya kasih tahu aja ya nih ya. Besok-besok kalau kerja jangan sampai terlalu sore deh." "Tadi juga mas bilang begitu. Tapi setiap saya tanya kenapa, masnya langsung diam." "Bukan maksud saya menutup-nutupi mas. Sebenarnya saya juga takut." "Memangnya kenapa? Saya perhatikan dari tadi wajah mas tegang banget. Terus teman saya bagaimana? Sampai saat ini saya belum tenang memikirkan nasib dia." "Saya pun begitu mas. Bukan hanya mas saja. Kejadian seperti ini bukan hanya sekali. Dulu juga ada orang hilang di hilir sungai."
Irwan menoleh sekeliling. Dilihatnya para pekerja yang lain sudah terlelap. Lalu Irwan mendekati Indra dan berbisik di telinganya. "Kalau Mas mau tahu, di hilir sana tempatnya angker. Dulu ada seorang yang dijadikan tumbal, ditimbun di dalam bronjong." Indra sedikit terkejut mendengar perkataan Irwan barusan, serta mengingatkannya pada potongan tubuh manusia yang terhimpit bronjong. Apa mungkin orang itu adalah korbannya yang sengaja dijadikan tumbal? Tapi untuk apa? Meski begitu, Indra tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan Irwan. Masa iya sih ada yang tega menumbalkan seseorang tanpa tujuan yang jelas? "Saya juga tidak tahu kejadian sesungguhnya. Saya hanya dengar dari orang-orang." "Kalau Mas tidak menyaksikannya langsung, berarti perkataan Mas itu masih diragukan. Apa jangan-jangan Mas hanya menakuti saya saja?" Dengan penuh keyakinan, bahkan Irwan bersumpah bahwa perkataannya itu tidak mengada-ngada. Irwan juga mengatakan ada seseorang yang menyaksikan langsung. Dia adalah Pak Maksum, seorang tokoh yang disegani di desa Kubulanggar. "Rumahnya ada di ujung desa, di samping kuburan," kata Irwan. "Sudahlah Mas, jangan bahas yang begituan. Intinya, besok pagi saya minta bantuan Mas untuk mencari keberadaan teman saya." Di tengah perbincangan mereka, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki seseorang dari samping bedek. Seketika itu Indra dan Irwan langsung beradu pandang serta memasang telinganya untuk memastikan. "Siapa malam-malam begini keluyuran di luar? Apa ada yang belum tidur?" tanya Indra. Irwan hanya menggerakkan kedua pundaknya, menandakan bahwa dirinya tidak tahu. Tak tak tak. Keduanya langsung terhenyak ketika mendengar ketukan dari samping. "Coba periksa Mas." "Buset ya, seenaknya nyuruh-nyuruh orang. Mas kan sudah lama kerja di sini." "Bukan masalah lama dan enggaknya, tapi saya takut." "Ya elah, jadi orang penakut banget." Indra mengambil lampu minyak lalu beranjak membuka pintu bedek. Dilihatnya sekeliling tapi tidak ada siapapun, hanya kegelapan yang menyelimuti. Perlahan Indra melangkahkan kakinya keluar, mencari sumber suara tersebut. "Perasaan tadi di sini suaranya, tapi kok nggak ada siapa-siapa?" gumam Indra. Dalam kegelapan malam dengan dipenuhi rasa penasaran, Indra melangkahkan kakinya di sekitar bedek. Hembusan angin yang berpadu dengan gemercik air membuat suasana terasa menyeramkan. Seluruh tubuh Indra mulai merinding, bulu kuduknya seketika berdiri. Dari belakang bedeng, tepatnya di tiang penyangga, samar-samar Indra melihat seseorang tergeletak. "Andris?" gumam Indra. Mas Irwan, Andris ada di sini." Bukan hanya Irwan saja, para pekerja yang sudah terlelap langsung terbangun ketika mendengar teriakan Indra dan langsung berhamburan keluar. Dua orang segera menggotong Andris lalu merebahkannya di dalam bedek. Kedua tangan serta telapak kaki Andris sudah keriput, hidungnya merah, sementara kulit tubuh lainnya terlihat begitu pucat. Salah satu pekerja itu mengelap tubuh Andris yang basah kuyup lalu mengganti pakaiannya. Sulit dipercaya, Indra sendiri hanya geleng-geleng kepala dan sedikit lebih tenang karena Andris sudah ditemukan. Belasan menit kemudian terlihat jari jemari Andris mulai bergerak. Indra langsung mendekat dan menepuk kedua pipi Andris. Tanpa diketahui, seketika itu juga Andris langsung memuntahkan isi perutnya tepat di telapak tangan Indra dan berceceran di lantai bedek. Cairan putih bercampur dengan kotoran lainnya membuat Indra merasa jijik ketika melihatnya. "Andris?" gerutu Indra yang kemudian mengambil lap lalu membersihkan kotorannya. Setelah dirasa kondisi Andris cukup membaik, para pekerja yang dibuat penasaran mengenai kejadian yang dialami Andris, salah satunya langsung bertanya. "Dari tadi sore kami semua mencarimu, susur sungai di pinggir Bronjong, tapi tidak ketemu. Sebenarnya apa yang terjadi?" Dengan kedua tangan yang masih gemetar, Andris hanya meracau, "Mayat, mayat." Semua orang yang mendengar langsung beradu pandang satu sama lain. Indra yang tidak mengerti apapun, dirinya hanya melongo melihat sikap mereka yang berubah secara tiba-tiba. "Kalian kenapa? Kok kayak orang ketakutan?" tanya Indra. "Kamu tidak dengar perkataan temanmu barusan?" "Saya mendengarnya, tapi dia bilang mayat, dan saya juga sempat melihatnya waktu menyelam di hilir." Hening, semuanya terdiam membisu. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. "Oh ya, saya mau tanya,
Apa benar di sini ada seseorang yang dijadikan tumbal? Lagi-lagi mereka dibuat bungkam, saling memandang satu sama lain. Di antara para pekerja yang ada di dalam bedeng, salah satunya menjawab pertanyaan Indra bahwa memang benar, dahulunya ada seseorang yang dijadikan tumbal. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 02.55 menjelang pagi. Setelah menceritakan secara singkat, orang-orang yang ada di dalam bedeng itu pun kembali ke tempatnya dan melanjutkan tidurnya yang tertunda. Semilir angin yang berembus menyentuh kulit terasa sangat dingin. Indra mengajak Andries untuk tidur saat itu juga. Keduanya langsung berbaring saling berdesak-desakan. Geser sana geser sini mencari posisi yang nyaman. Pagi pun tiba. Semua pekerja sudah terbangun dari tidurnya, bahkan sudah membersihkan diri. Tapi tidak dengan Indra dan Andries. Mereka berdua masih terlelap menikmati mimpi. Hingga pada akhirnya Indra dan Andries dikagetkan oleh hantaman keras di depan bedeng. "Bangun!" teriak seseorang sambil menggedor-gedor dinding bedeng. Indra memaksa membuka kelopak matanya. Samar-samar terlihat seseorang sudah berdiri di mulut pintu. Orang itu sepertinya tidak asing bagi Indra. Dari wajah serta perawakannya menunjukkan pada seseorang yang Indra kenal. "Rizal," ucapnya. Rizal tersenyum. Rupanya Indra masih mengenali dirinya. "Sudah jam berapa ini? Kalian masih saja mendengkur. Si Andries kenapa itu? Mengkerut aja. Udah kayak sapi tersiram air panas." Setelah semua nyawa terkumpul, Indra pun bangkit dari tempat tidurnya, lalu menghampiri Rizal yang masih berdiri di mulut pintu. "Tunggu ya Zal, aku cuci muka dulu." Indra langsung pergi ke tepi sungai. Sesampainya di sana, segera ia pun mencelupkan kedua tangan, lalu membersihkan kotoran yang ada di sela-sela kedua matanya. Tidak lupa juga berkumur-kumur serta menggosok gigi menggunakan jari telunjuk. Setelah selesai, Indra kembali menghampiri Rizal, lalu duduk di sampingnya di depan bedeng. Kebetulan pagi itu belum waktunya untuk bekerja. Sejenak keduanya berbincang ringan terlebih dahulu, bertanya kabar, membicarakan kejadian yang dialaminya beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya Indra menceritakan kejadian yang dialami Andries kemarin sore. "Apa kamu percaya kalau Andries disembunyikan oleh makhluk tidak kasat mata? Soalnya sudah 2 jam kami mencari dia, tapi tidak ketemu. Bahkan aku sendiri mencarinya sampai jam 11 malam loh." Rizal hanya manggut-manggut sambil memegangi dagunya. "Aku sih percaya saja, Indra. Dulu juga ada orang hilang di sungai ini, dan yang paling mengerikan lagi, orang itu ditemukan sudah menjadi mayat." Indra terdiam sejenak mencerna ucapan Rizal sembari menatap wajahnya. Dari ucapan Rizal barusan, sepertinya ia mengetahui sesuatu. Tidak mungkin juga Rizal berucap seperti itu kalau tidak menyaksikannya langsung. Jam kerja sudah dimulai. Orang-orang sudah ambil posisi di masing-masing tempat. Rizal dan Indra pun menyudahi obrolannya. Sebelum pergi bekerja, Indra menghampiri Andries terlebih dahulu. "Dris, hari ini kamu kerja nggak?" tanya Indra sembari memegang badan Andries. Enggak, Indra," jawab Andries dengan nada lirik. "Ya sudah, aku pergi dulu kalau begitu." Tidak diketahui apakah pagi itu Andries sedang sakit atau masih trauma. Tapi yang jelas telapak tangan Indra merasakan badan Andries begitu panas. Dari keningnya juga terlihat bulir-bulir keringat. Sambil berjalan menuju hilir sungai, Indra memberitahukan kondisi Andries pada Rizal. Indra khawatir jika Andries terkena kabadi atau sakit mendadak karena ulah makhluk tidak kasat mata. "Paling cuma demam biasa saja, Indra. Jangan terlalu cemas begitu." "Tapi Zal, dari semalam dia tidak bicara apapun. Tatapan matanya juga kosong." "Gini aja deh, sekarang kita kerja dulu. Jika sampai sore keadaan Andries masih belum membaik, keputusanmu bagaimana?" "Mungkin akan aku antar ke rumah teman biar dia dirawat di sana." "Baiklah, kalau nanti aku tidak pulang, aku akan ikut menemanimu." Sesampainya di hilir sungai, Indra dan Rizal langsung melanjutkan garapan yang kemarin sempat tertunda. Pagi itu keduanya tampak bersemangat menyusun bebatuan ke dalam kotak bronjong. Keringat yang membasahi tubuhnya membuat ambisi mereka semakin menggebu-gebu. Menjelang sore ketika menyudahi pekerjaannya, lumayan cukup banyak untuk hari ini. Perkiraan 7 kotak bronjong sudah mereka garap. Setelah menutup kotak bronjong, Rizal dan Indra pun kembali ke bedeng. Sambil berjalan,
Sesekali mereka menyapa rekan-rekan yang masih bekerja. "Kamu jadi antar Andris?" "Jadi Sal, kalau di sini terus siapa yang ngurusin?" "Loh, memangnya Andris gemuk?" "Dirawat Sal, kalau di sini terus siapa yang akan ngerawat Rizal?" "Aku sendiri sibuk kerja." Melihat cuaca masih cerah dan jarak yang ditempuh lumayan jauh, Rizal menawarkan diri untuk ikut mengantar, sekaligus membantu Indra agar tidak bersusah payah memapa Andris. Ya, sekalian main juga, karena satu kali pun Rizal belum pernah menginjakan kaki di desa Kubu Langgar. Menanggapi tawaran Rizal dengan senang hati, Indra pun mengiyakan. Bahkan Indra menawarkan agar Rizal menginap di sana. "Gak bisa Indra, soalnya ayahku sendirian di rumah dan gak ada yang ngerawat juga," tolak Rizal. "Gak apa-apa kali, cuma nginep semalam doang." Singkatnya, setelah membersihkan diri, Rizal dan Indra bersiap-siap membawa Andris ke rumah Busro yang berada di ujung desa. Perlahan mereka berdua mengangkat badan Andris, lalu memapa Andris menyeberangi arus sungai. Sore itu kondisi Andris masih terlihat lemah. Badannya pun terasa sangat panas jika dibandingkan dengan pagi tadi. Bahkan untuk sekedar bicara saja ia gelagapan. Entah sakit apa yang diderita oleh Andris. Indra beranggapan bahwa sakit yang diderita Andris karena ulah makhluk tidak kasat mata. "Hati-hati Indra, batunya licin," ucap Rizal. Setelah menyeberangi arus sungai, dari arah belakang terdengar Irwan berteriak memanggil. Serentak Indra dan Rizal pun menoleh. Dilihatnya Irwan tengah menyeberangi arus sungai, dari tangannya memegang sebuah senter. "Bawa ini, takut kemalaman di jalan," ucap Irwan sambil menyodorkan senter itu kepada Rizal. Rizal mengulurkan tangannya, mengambil senter yang ada di tangan Irwan. "Terima kasih Wan." "Sama-sama Zal. Oh ya, jika suasana mulai gelap, jangan arahkan cahaya senter ini kemanapun, fokus arahkan ke jalan saja." Rizal dan Indra hanya mengangguk, meski tidak tahu maksud perkataan Irwan. Lalu keduanya melangkah perlahan. Jarak tempuh yang lumayan jauh tentunya akan membutuhkan waktu cukup lama bagi Rizal dan Indra. Apalagi saat ini mereka tengah membawa orang sakit. Kendala yang tidak diinginkan mungkin saja bisa terjadi. Sambil berjalan, sesekali keduanya membuka obrolan agar suasana tidak terlalu sunyi. Memang, jalan yang mereka lalui saat ini sangat dihindari oleh banyak orang, termasuk orang-orang dari desa Kubu Langgar. Apalagi jika sudah menjelang sore, jadi tidak heran jika terlihat sepi dan terkesan menyeramkan. Tidak terasa Indra dan Rizal berjalan sudah sejauh 1 kilometer. Matahari pun sudah sepenuhnya condong ke arah barat, dan sebentar lagi akan tenggelam di peraduan. Sejauh ini perjalanan mereka terbilang aman dan tidak ada kendala apapun. "Berapa lama lagi kita akan sampai?" tanya Rizal sembari merenggangkan otot lehernya yang sudah terasa kaku. Indra yang baru 1 kali melewati jalan tersebut, ia hanya bisa mengira-ngira waktu. "Mungkin 1 jam lagi." Indra sendiri merasa heran, kenapa perjalanannya terasa sangat lama. Padahal waktu bersama Busro kemarin hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Oh, mungkin karena memapa orang sakit, jadi langkahnya terkesan lambat. Kegelapan mulai menyelimuti. Suara bising serangga mulai terdengar saling bersautan. Rizal meminta pada Indra agar istirahat sejenak, karena lehernya terasa pegel. Toh cuma butuh waktu 1 jam lagi, tidak terlalu lama. "Ah, kita duduk dulu deh. Si Andris ini punya badan kurus, tapi beratnya minta ampun." "Maklumlah, dia suka makan yang keras-keras, baut, mur, palu, semuanya dilahap. Lihat saja tenggorokannya, sampai benjol begitu, keselak palu itu. Kepala Andris juga keras Indra, kalau diadu sama kepalamu lumayan sakit loh." "Bercanda Sal, buset deh." Berbicara tentang Andris, kondisinya saat ini masih belum ada perubahan, bahkan malah sebaliknya lebih memprihatinkan. Kelopak matanya layu seperti orang mengantuk, kulitnya pucat seperti orang mati. Seringkali mulut Andris meracau, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, terkadang tertawa lirih dan disusul dengan tangisan. Langit sudah sepenuhnya gelap, suasana pun terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Rizal menyalakan senter sebagai penerangan. Sesaat sebelum Rizal bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba penciuman Rizal terganggu oleh wewangian orang mati.
Entah dari mana wangian itu berasal, yang jelas baunya sangat menyengat menusuk hidung. Karena penasaran, perlahan Rizal mendekatkan hidungnya pada badan Andries, lalu mengendusnya. "Wih, bau ketek," gumamnya. Rizal melihat ke arah Indra. Seketika itu juga kedua bola mata Rizal dikejutkan oleh pemandangan yang menyeramkan. Rupanya di belakang Indra terdapat sesosok mayat yang baru saja dirias. Walau di tengah kegelapan, Rizal dapat melihat dengan jelas karena jaraknya sangatlah dekat. Sebagian tubuh Rizal dari mulut sampai ke ujung kaki mulai gemetar, ingin memberitahukan hal itu kepada Indra, tapi rasanya mulut Rizal seakan sulit untuk berkata. Dengan bercahayakan senter sebagai penerangan, Rizal dan Indra melanjutkan perjalanannya sembari memapa Andries. Sepanjang jalan keduanya tampak diam, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Baik Rizal maupun Indra, sepertinya mereka berdua sama-sama merasa ketakutan. Setengah jam berlalu, Rizal kembali dikejutkan oleh sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cahaya senter yang menerangi seluruh badan jalan tiba-tiba saja redup dan secara perlahan mati, kemudian disusul oleh bau anyir darah yang sangat menyengat. Rizal mencoba memukulkan kepala senter itu pada telapak tangannya dengan harapan bisa menyala kembali, tapi tetap saja senter itu tidak mau menyala. Sementara kedua kakinya sudah mulai goyah menahan berat badan Andries serta rasa takut. Tidak lama berselang, senter yang diperbaikinya itu pun menyala kembali walaupun redup. Bersamaan dengan itu, aroma anyir darah itu pun tidak tercium lagi, hilang seakan terhempas oleh hembusan angin. Dengan penerangan seadanya, buru-buru Indra dan Rizal melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan tergopoh-gopoh, mata Rizal tidak henti-hentinya mengawasi sekeliling, takut jika sesuatu yang tidak diinginkan tiba-tiba muncul. Apa yang ditakutkan Rizal itu pun benar saja terjadi. Dengan jarak 15 langkah ke depan, secara tidak sengaja senter yang Rizal pegang mengarah pada pohon besar nan rimbun. Dari balik pohon itu, mata Rizal menangkap sosok berpakaian compang-camping, entah itu sosok manusia atau perwujudan setan, karena tidak terlalu jelas. Meski begitu, sudah membuat seluruh tubuh Rizal merinding. Rizal memperlambat langkahnya sambil sesekali memejamkan mata. Rizal berharap apa yang dilihatnya tadi hanya halusinasi saja, karena dipermainkan oleh pikirannya sendiri. Sementara Indra sejak tadi tidak terdengar suaranya. Entah apa yang sebenarnya dirasakan oleh Indra. Biasanya dalam kegelapan seperti ini, dia paling heboh sendiri. Tepat ketika berada di dekat pohon besar itu, mata Rizal sempat melirik ke arahnya. Di samping kanan di tepi jalan. "Tuh kan, aku bilang juga apa? Aku hanya dipermainkan oleh pikiranku sendiri," gumamnya setelah memastikan tidak ada apapun. Sekian detik setelah Rizal bergumam, secara tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seorang mengendus. Kemudian diikuti oleh suara langkah kaki terseok-seok. Rizal terdiam. Perlahan bulu kuduknya berdiri. Kaki yang tadinya ringan tiba-tiba terasa berat untuk melangkah. "Indra!" seru Rizal, tapi tidak ada sautan. Rizal menarik nafas dalam-dalam. Dengan diiringi rasa takut, Rizal pun menoleh ke belakang. Ketika dua bola matanya melihat sesuatu yang sangat menyeramkan, seketika itu juga seluruh persendian Rizal terasa lemas dibuatnya. Senter yang dipegangnya itu pun hampir saja terjatuh. Ternyata sosok yang dibalik pohon besar itu kini berada tepat di belakang Rizal. Dengan jarak 2 jengkal, Rizal dapat melihat jelas perwujudan dari sosok itu. Wajahnya hancur, ubun-ubun sampai ke tulang hidung pecah, disertai dengan otak yang terurai. Cukup lama Rizal berhadapan-hadapan dengan sosok tersebut, hingga pada akhirnya pandangan Rizal teralihkan ketika rambut bagian belakangnya ada yang menarik. "Cepat jalan," bisik Indra. Meski pandangan Rizal sudah teralihkan, tapi sosok yang barusan dilihat masih terbayang dalam ingatan Rizal. Masih diiringi rasa takut, Rizal memaksa mengangkat kakinya satu persatu yang sejak tadi terasa berat. Ketika sudah berada jauh, Rizal baru bisa melangkah dengan normal walau sedikit gemetar. "Katamu 1 jam lagi, ini udah lebih dari 1 jam tapi belum sampai juga," ucap Rizal yang merasa aneh dengan jalan yang dilaluinya. "Nggak tahu Zal, mungkin sebentar lagi." Rizal dan Indra tidak bisa mengira waktu sudah berapa lama mereka berjalan.
Intinya, perjalanan yang mereka alami saat ini terasa sangat lama. Jika dilihat dari gelapnya malam, mungkin sudah menunjukkan pukul setengah 9 malam. Dan kemungkinan waktu yang mereka habiskan selama perjalanan adalah 4 jam lebih. Rizal sendiri merasa menyesal karena sudah menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Yang mana malam ini seharusnya ia bersama ayahnya di rumah. Namun malah disuguhkan oleh kesialan serta pemandangan-pemandangan yang menyeramkan. Baru juga aku masuk ke dalam cerita, udah dibuat susah saja. Tahu bakal begini aku nggak ikut ndak. Mending aku langsung pulang nemenin ayahku di rumah, kata Rizal sedikit menggerutu. Kalau aku sakti sih, nggak apa-apa dibuat susah juga. Biar aku bantai setan-setan yang ada di sini. Salahkan penulisnya Zal, jangan salahkan aku. Tidak lama berselang setelah mengalami gangguan-gangguan di luar nalar, dari kejauhan terlihat sebuah rumah dengan pencahayaan lampu minyak di depannya. Indra yang sudah tahu bahwa di sebelahnya ada satu rumah lagi, ia pun buru-buru mengajak Rizal agar mempercepat langkah. Belasan menit kemudian tibalah mereka di depan rumah yang Indra maksud. Namun di antara rumah yang berdampingan, salah satunya terlihat gelap dan menyeramkan. Ini rumah temanmu, Indra? Tanya Rizal. Indra hanya mengangguk, kemudian mengajak Rizal istirahat sejenak sebelum memasuki halaman rumah. Sambil merenggangkan otot-ototnya, Indra menceritakan kejadian yang dialaminya waktu dalam perjalanan tadi. Rupanya Indra juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah dari yang dialami oleh Rizal. Pada saat mereka berdua istirahat, sosok mayat yang Rizal lihat waktu itu sebenarnya sudah dirasakan terlebih dahulu oleh Indra. Karena saking takutnya, Indra tidak berani memberitahukan pada Rizal dan lebih memilih untuk diam. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, secara tiba-tiba sosok mayat tersebut langsung naik ke punggung Indra. Lagi-lagi Indra hanya diam dan membiarkan mayat itu berada di punggungnya. Jadi selama dalam perjalanan, Indra menggendong sesosok mayat. Pantas saja dari tadi diam terus, ternyata kamu ketakutan. Bukan takut, tapi mulutku ditutup. Aku dapat merasakan sentuhan dingin dari telapak tangannya yang membuat aku tidak tahan lagi ketika mencium bau busuk. Merasa terganggu dengan bau busuk tersebut, Indra mencoba menyingkirkan telapak tangan yang menutupi mulutnya. Namun ketika tangan Indra menyentuh jari jemari dari tangan sosok mayat tersebut, seketika itu juga Indra langsung menurunkan tangannya kembali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.